Terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan kembali menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini. Harga emas di Kabupaten Nagan Raya terus naik, menyebabkan warga lebih banyak menjual emasnya kembali. Seorang wanita muda yang sedang hamil nekat melompat ke Sungai Tamiang dan hingga kini belum ditemukan. Kawasan Gunung Api Jaboy Sabang didorong menjadi lokasi wisata menyusul tingginya minat wisatawan ke daerah itu. Gunung Api Jaboy, Kota Sabang yang digadang-gadang menjadi salah satu destinasi wisata. Dorongan tersebut menyusul tingginya minat wisatawan mengunjungi gunung api di ujung Pulau Sumatera itu. Gunung Api Jaboy yang terletak di Desa Jaboy, Kecamatan Sukajaya dinilai perlu dipromosikan. Sehingga Kota Sabang tidak hanya kaya wisata bahari, tapi juga wisata pegunungan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat berkunjung ke Pulau Weh, Kota Sabang menekankan perlu upaya masif untuk mempromosikan destinasi wisata Gunung Api Jaboy. Gunung api setinggi 200 meter di atas permukaan laut itu menjadi destinasi wisata favorit wisatawan yang berkunjung ke Pulau Weh. Pada kesempatan tersebut, Menhub ikut dalam program adopsi pohon sebagai salah satu bentuk dukungan pelestarian alam di kawasan tersebut. Namun perlu keterlibatan masyarakat luas dalam program adopsi pohon. Beberapa produk yang dihasilkan luar biasa. Saya akan teruskan kerjasama ini dengan lebih baik lagi, termasuk tadi misalkan adopsi pohon. Ya. Kalau bisa tadi sekarang dunianya adalah dunia media sosial. Kira banyak anak-anak muda di sini yang juga akan menjadi konten kreator yang baik sehingga dipromosikan, terutama tadi kawahnya luar biasa. Ini adalah unique selling point yang harus dipromosikan secara maksimal. Dalam kunjungan ini, Menhub juga menyempatkan bertemu dengan sejumlah kelompok tani hutan atau KTH Desa Jaboy dan Desa Anegle. Menhub ikut mencicipi produk olahan hasil kelompok tani setempat seperti teh sarang semut, selai buah jamblang, dan sirup buah karika. Kementerian Kehutanan berkomitmen mendukung pengelolaan perhutanan sosial di wilayah Gunung Jaboy seluas sekitar 88 hektar. Mufti Tamrin melaporkan dari Kota Sabang. Ratusan kendaraan wisatawan yang hendak berlibur ke Sabang mengular di daerah parkir Pelabuhan Ulelu, Banda Aceh. Meski sebagian pengunjung sudah mengantre sejak subuh, mereka belum juga bisa diseberangkan lantaran terbatasnya kapal. Kendaraan pengunjung mengular hingga keluar area pelabuhan. Kendaraan umumnya milik pengunjung luar Provinsi Aceh yang ingin menghabiskan liburan panjang di kota Pulau Weh itu. Warga Desa Naleng, Kecamatan Julo, Kabupaten Aceh Timur terpaksa menggunakan rakit untuk beraktivitas. 2 tahun lalu, warga tidak punya pilihan kecuali menggunakan rakit untuk mencapai tujuan. Warga Desa Naleng yang ingin menuju kota Kecamatan Julo terpaksa mengandalkan rakit sederhana. Rakit tanpa mesin dan pengaman selain menyulitkan juga membahayakan keselamatan. Terminal tipe A Langsa dipadati penumpang saat arus balik Lebaran.
Mereka yang telah merayakan Idul Fitri di kampung halaman harus kembali keluar kota untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan. Terminal ini kerap menjadi pusat keberangkatan penumpang yang hendak merantau keluar kota. Hingga Senin kemarin, penjualan tiket perjalanan keluar kota mencapai 80% dari total kapasitas yang tersedia. Jalan protokol pusat Kota Blangpi di Kabupaten Aceh Barat Daya rusak. Kondisi ini mengkhawatirkan pengendara dan warga karena rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Beberapa lubang muncul di badan jalan selamat pusat Kota Blangpidi. Kerusakan sudah terjadi beberapa tahun namun belum ada tanda akan diperbaiki. Lubang di jalan rawan kecelakaan, terlebih saat hujan lubang jalan tertutup genangan air. Akibatnya pengendara sering terjatuh. Sejumlah kantor pemerintah disidak Bupati Aceh Timur untuk memastikan pelayanan publik berjalan normal. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki mendatangi sejumlah kantor dinas untuk memeriksa kehadiran para ASN usai libur panjang Idul Fitri. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil, Dinas Pendidikan, dan Dinas Pertanahan merupakan sebagian kantor pemerintah yang disidak pada Selasa pagi. Pada kesempatan ini, Bupati ikut memeriksa absensi ASN yang diduga sering dimanipulasi, terutama usai libur panjang. Dua pelaku penganiayaan seorang warga Aceh Tamiang hingga tewas ditangkap polisi. Tugas dibantu warga membekuk kedua pelaku dari sebuah rawa-rawa yang tak jauh dari lokasi kejadian. Penangkapan pelaku penganiayaan setelah polisi menyelidiki keterlibatan mereka. Pelaku merupakan saudara kandung Syahrial Arif, korban penganiayaan. Kini keduanya ditahan Polres Aceh Tamiang. Hari pertama masuk sekolah di Kota Langsa disambut penuh semangat para siswa. Tingkat kehadiran siswa cukup menggembirakan, yakni hampir 100% seperti di SMA Negeri 1 Kota Langsa. Antusiasme para siswa kembali ke sekolah cukup tinggi usai libur panjang Lebaran. Mereka nyaris tak sabar untuk kembali bersekolah untuk belajar dan bertemu teman-temannya. Para nelayan di Kabupaten Aceh Barat Daya kembali melaut usai menjalani libur panjang Lebaran. Mereka mulai melaut sepekan setelah Lebaran. Nelayan mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi ini juga membantu warga memperoleh ikan segar setelah didera harga ikan yang mahal akibat pasokan ikan menipis selama libur Lebaran. Pemecatan 3 kader Partai Aceh PA mendapat perlawanan. Ratusan pengurus Partai Aceh Wilayah 3 Aceh Utara menyampaikan keberatannya atas keputusan Dewan Pimpinan Pusat DPP yang memecat kader partai tanpa alasan yang jelas. Keberatan tersebut disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh sejumlah pengurus Partai Aceh di wilayah ini. Mereka menolak keras pemberhentian Muhammad Taib sebagai kader Partai Aceh. Penolakan ini disampaikan secara langsung dalam audiensi dengan Ketua Dewan Pengurus Wilayah DPW Partai Aceh di Kecamatan Samudra pada Rabu siang. Informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.